Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat rubrik penilaian pada Google Classroom. Jadi di awal kita buka Google Classroom di sisi pengajar. Jadi ini untuk yang pengajar yang memiliki kelas dan punya peserta atau siswa di kelas salah satu atau di semua kelas. Nah, misalnya kita akan buat rubrik penilaian di kelas informatika kelas 10. Nah, di sini itu sebelumnya sudah ada tugas kelas, sudah ada 3 tugas kelas. Saya akan buat tugas yang keempat misalnya. Nah, di tugas keempat ini tugas, saya buat tugas dulu. Jadi yang bisa membuat rubrik penilaian hanya tugas, saya jelaskan dulu. Hanya tugas dan tugas kuis. Jadi hanya tugas dan tugas kuis. Di pertanyaan dan materi itu tidak ada fasilitas untuk membuat rubrik penilaian. Karena ini hanya pertanyaan yang dijawab, penilaiannya bisa langsung, dan materi ini memang hanya murni materi. Jadi hanya di tugas dan tugas kuis. Kita akan buat di tugas. Nah, di tugas ini kita beri judul, ini agar sederhana, tugas 4. Kemudian ini wajib diisi, sudah diisi. Petunjuknya itu misalnya kita bisa memberikan petunjuk, jawablah pertanyaan misalnya pada soal lampiran. Misalnya, jawablah pertanyaan pada soal yang terlampir. Nah, soal yang terlampir ini bisa kita upload, atau kalau ada di Google Drive itu bisa diambil dari Google Drive jika sudah tersedia, atau kita bisa upload misalnya dari hard disk atau dari laptop, atau bisa juga kalau sudah ada linknya tinggal disertakan linknya. Bisa juga kita buat langsung di sini menggunakan Google Docs. Jadi pertanyaan 1, pertanyaan 2 misalnya kalau bentuknya dalam bentuk hanya pertanyaan uraian, bisa di sini. Nah, kemudian ini saya akan fokus ke rubrik penilaian. Misalnya soalnya sudah ada, tinggal dijawab atau tinggal dikerjakan, dilampirkan. Kemudian kita akan masuk ke tugaskan. Nah, ditugaskan ini kita kan bisa pilih apakah dijadwalkan atau langsung ditugaskan. Nah, misalnya di sini kita pilih ditugaskan. Ini ditugaskan, langsung ditugaskan, semua bisa akses. Kemudian di bagian ini nanti edit, bisa diedit. Kemudian ada rubrik. Nah, di rubrik ini kita akan tambahkan, nah, buat baru, atau bisa kalau nanti sudah pernah membuat rubrik, bisa gunakan kembali yang ada. Jadi satu rubrik itu bisa digunakan untuk penilaian yang soal yang lain jika penilaiannya sama. Jadi kita akan buat rubrik yang bisa digunakan di beberapa penilaian. Buat baru. Nah, di sini itu ada judul kriteria wajib diisi. Misalnya nilai siswa. Misalnya deskripsi. Ini kita bisa deskripsikan, misalnya bisa menjawab dengan baik sekali. Baik sekali itu poinnya 4. Dan ini 4. Poin 4.
deskripsinya bisa menjawab sangat lengkap. Nah, ini kalimatnya bisa dari kita masing-masing. Baik, hanya poinnya 3. Ini bisa menjawab dengan baik. Nah, ini kalimatnya bisa diganti nanti. Cukup. Itu poin 2. Bisa menjawab atau menjawab kurang tepat misalnya. Ini kalimatnya nanti disesuaikan. Cukup, kemudian ini kurang. 1. Misalnya jawaban belum memenuhi unsur yang dibutuhkan. Nah, ini kalimatnya nanti diganti. Ini hanya contoh misalnya, atau ini menjawab dengan unsur menjawab kurang baik lah. Oke, nanti diganti. Jadi C kurang. Oke, sekarang poin. Jadi jika poin 4, ini diisi poin 4, poin paling tinggi. Sini sesuai yang tadi, baik bisa menjawab dengan ini baik sekali. Ini 4, baik sekali. Kalau kita tambahkan deskripsi bisa, sudah bisa menjawab sangat lengkap ini misalnya. Atau kita bisa deskripsikan dengan lebih baik lagi sini, bisa. Nih. Tapi kalaupun tidak diisi, bisa juga. Tapi sebaiknya diisi agar siswa mengerti penilaian itu dinilai berdasarkan kriteria apa. Kemudian kita tambahkan di bagian ini. Bagian sini tambahkan, poinnya itu 3. Terus ini baik. Kemudian deskripsinya yang tadi. Kita ambil saja ini. Ini kalimatnya nanti bisa diubah ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Kemudian tambahkan lagi poin yang 2. Nah, di 2 ini cukup menjawab kurang baik misalnya. Jadi di sini cukup deskripsinya. Nah, misalnya ini. Bisa juga level ini bisa A, bisa B, bisa C. Ini hanya contoh. Kemudian yang 1 itu poinnya kurang. Ini kurang. Jadi ini bisa, levelnya bisa kata, bisa huruf. Kurang. Nah, kita sudah selesai membuat poin, rubrik. Jadi poin tertinggi itu 4, terendah itu 1. Setelah itu, rubrik ini jika sudah diperiksa, itu disimpan. Nah, kalau ada kesalahan, kita bisa hapus di bagian tertentu dan kemudian dibuat lagi atau bisa diedit. Nah, setelah semuanya sudah selesai dibuat untuk rubrik, kemudian kita simpan di sudut kanan atas. Simpan. Nah, ini kita punya rubrik 4 poin. Kemudian ini disimpan. Simpan. Oke, punya ada tugas 4. Nah, sekarang saya akan
masuk menggunakan akun sebagai siswa. Saya akan buat tugas dan nanti tugas itu akan dinilai. Jadi kita akan lihat cara penilaiannya lewat rubrik. Ini menggunakan bahasa Inggris, ini yang siswa. Di classwork nanti ada tugas 4. Nah, ini tugas 4. Jawablah pertanyaan pada soal terlampir. Contohnya soalnya sudah terlampir. Terus dia akan memilih untuk view instruction. Nah, kemudian dia akan membuat jawaban. Nah, ini kan belum dimasukkan. Add to create. Misalnya dia membuat lewat tulisan, kemudian difoto. Ini dia bisa upload lewat file, jadi bisa dalam bentuk file foto diupload. Atau bisa saja misalnya dia buat jawabannya langsung diketik di handphone menggunakan Google Docs seperti ini. Nah, dia akan creating Google Docs. Nah, ini Google Docs. Nah, misalnya ini Google Docs-nya. Terus dia akan buat misalnya jawaban nomor misalnya ini 1, misalnya ini, terus nomor 2 ini contoh ya. Setelah selesai nanti ini sudah otomatis tersimpan. Nah, jadi ini sudah selesai untuk jawaban, dia akan tutup. Nah, ini saya ditutup, kemudian dia akan pilih mengirimkan. Jadi siswa, mungkin ini bisa diajarkan juga ke siswa untuk langkah mengirimkan. Nah, ini turn in, kemudian ini tugasnya, kemudian turn in. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sisi guru untuk memeriksa tugas ini. Oke, sekarang kita masuk ke orang, kemudian sudah ada, kita akan masuk di nilai. Nah, ternyata di nilai ini ada satu orang yang sudah memasukkan tugas keempat ini, tetapi belum dinilai. Nah, jadi kita akan menilai dengan cara lihat tugas yang diserahkan. Jadi bisa dicek di sini. Nah, kita akan membaca tugas yang dia buat. Dia tadi buat di Google Docs, ini jawabannya. Anggaplah seperti ini contoh. Dan setelah itu kita menilai semua pekerjaannya ini berdasarkan rubrik penilaian. Jadi poin tertinggi adalah 4. Dan kalau kita pilih ini, maka dia akan muncul 2. Kalau kita pilih ini, dia muncul 3. Kalau kita pilih ini, dia muncul 4. Nah, misalnya kita memilih dengan nilai poin 4 atau bisa menjawab dengan baik, misalnya, kemudian kita kembalikan. Jadi ini poin di bawah. Kalau kita pilih ini, berarti dia akan 1. Kalau ini 3, ini 4. Jadi kita tinggal klik-klik dari poin yang ada, kemudian ini kalau ini 75, atau kita bisa dibuat seperti ini. Jadi fleksibel. Kita akan kembalikan setelah dinilai. Nah, dia mendapatkan nilai 100 dari 100 dari poin yang ada. Kembalikan. Nah, nanti kita akan masuk dari sisi siswa yang sudah menerima. Nah, dia menerima hasil di sini, nilai siswa itu 4, baik sekali.
Jadi kalau dia melihat, oh baik sekali itu jawaban yang seperti apa, oh bisa menjawab dengan sangat lengkap, poinnya 4. Jadi di sini ada deskripsinya. Jadi dia mengetahui, oh poin 4 itu kriterianya seperti ini. Nah, jadi ini contoh cara kita membuat rubrik penilaian di saat menilai tugas siswa. Rubrik penilaian ini bisa digunakan kembali. Misalnya saya akan tes di sisi guru. Nah, jadi rubrik penilaian ini bisa digunakan kembali jika eh, jika kita membuat rubrik atau pertanyaan yang baru menggunakan rubrik penilaian yang pernah dipakai. Jadi ini bisa digunakan kembali. Nah, misalnya contoh tugas 5. Nah, misalnya kita akan buat tugas 5 atau kita akan buat tugas 5 saja. Bisa di kelas ini, bisa di kelas yang lain. Tugas kelas misalnya. Buat tugas 5. Tugas 5. Kemudian di sini rubrik, ini cuma contoh untuk rubrik. Rubrik ini bisa kita tambahkan. Nah, di sini ada pilihan gunakan kembali yang ada. Di sini kita bisa pilih itu rubrik di tugas 4. Di sini ada 2 rubrik yang pernah saya pakai. Rubrik di tugas 4 dan di tugas 3. Kalau saya pilih di tugas 3, ini bisa pilih perhatiin jauh dulu. Oh, rubriknya seperti ini. Oh, pilih dan edit masih bisa atau langsung pilih. Oh, ini bisa dipakai. Nah, jadi di tugas 5 kita akan punya dua rubrik yang sama tapi soalnya beda. Jadi ini nanti ditugaskan. Jadi demikian cara untuk ini saya tugaskan. Bisa dilihat. Nah, jadi demikian cara membuat rubrik penilaian menggunakan Google Classroom. Terima kasih.